Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Jagat Bercerita. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Malam itu, seperti banyak malam lainnya, senja di Surabaya terasa berat. Udara panas dan lembab seolah menekan dada, sama seperti perasaan yang mengganjal di hati Alfi. Di hadapannya, Tasya, atau Tas, pacarnya yang telah menemaninya selama 5 tahun, duduk diam dengan wajah tertekuk. Di antara mereka, meja kecil di sudut kamar kos tampak seperti jurang yang memisahkan. Jarak fisik hanya beberapa jengkal, tapi jarak batin mereka terasa sejauh galaksi. Hubungan mereka dulunya adalah sebuah dongeng yang sederhana. Mereka bertemu di bangku kuliah, dengan impian yang sama-sama lulus, dapat pekerjaan layak, menikah, dan hidup bahagia. Cinta mereka tumbuh di antara tawa renyah, janji-janji manis, dan bisikan impian. 5 tahun lalu, mereka adalah sepasang kekasih yang tak terpisahkan. Namun, waktu telah berubah. Impian itu kini terasa seperti beban berat yang semakin menekan bahu Alfi. Sampai kapan kita begini, Al? Suara Tas memecah keheningan. Aku capek. Kita sudah 5 tahun pacaran, tapi tidak ada kemajuan. Kamu tahu, aku tidak minta banyak. Hanya hidup yang lebih baik. Alfi menunduk, matanya menatap piring kosong di meja. Perkataan Tas menusuknya, bukan karena marah, tapi karena rasa sakit yang amat sangat. Ia tahu Tas benar. Ia tahu semua janji yang pernah ia ucapkan terasa kosong sekarang. Ia telah berusaha, bekerja serabutan, menerima apapun yang bisa menghasilkan uang, bahkan jika itu berarti mengorbankan harga dirinya. Namun, semua itu tidak pernah cukup. Kota besar ini terlalu kejam untuk impian mereka yang terlalu besar. Aku sudah coba, Tas, bisik Alfi, suaranya serak. Aku sudah coba. Kamu tahu itu. Mencoba saja tidak cukup, balas Tas, suaranya kini terdengar dingin. Lihat teman-teman kita. Mereka sudah punya pekerjaan tetap, punya mobil, bahkan ada yang sudah menikah dan punya rumah sendiri. Kita masih terjebak di kamar kos sempit ini. Setiap hari, yang aku lihat hanya wajahmu yang murung dan janji-janji yang tak pernah terwujud. Kalimat terakhir Tas terasa seperti pukulan telak. Kata-kata itu bukan lagi keluhan, melainkan sebuah penghakiman. Alfi merasa dihina. Bukan oleh orang lain, melainkan oleh orang yang paling ia cintai. Ia merasa seluruh perjuangannya, setiap tetes keringatnya, tidak dihargai. Ia ingin berteriak, menjelaskan betapa sulitnya semua ini. Tapi, ia tidak bisa. Semua kata-kata terasa tertahan di tenggorokan, tercekik oleh rasa malu dan putus asa. Hubungan mereka kini adalah sebuah tebing curam. Di satu sisi ada cinta yang masih tersisa, sementara di sisi lain ada jurang masalah ekonomi yang terus menganga. Setiap hari, mereka berjalan di tepi jurang itu, saling berpegangan erat, namun tanpa sadar, genggaman itu semakin mengendur. Dan malam ini, setelah 5 tahun, sepertinya genggaman itu akhirnya akan terlepas. Pintu kos berderit pelan saat Alfi memasukinya, tapi suara itu terasa membahana di keheningan malam. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Ia baru saja pulang dari pekerjaan sampingannya sebagai buruh lepas. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau. Yang ia inginkan hanyalah istirahat dan melupakan sejenak masalah yang menumpuk. Namun, ia tahu itu tidak mungkin. Di dalam, ruangan gelap gulita. Hanya cahaya redup dari lampu jalan yang masuk melalui jendela. Alfi meraba-raba saklar, tapi tangannya terhenti saat ia menyadari sesuatu, pintu kos terkunci dari dalam. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba mengetuk, tapi tidak ada jawaban. Alfi tahu, ini adalah cara Tas menunjukkan kekecewaannya. Ini sudah terjadi berkali-kali. Setiap kali ada masalah, Tas akan mengunci diri, menolak Alfi masuk, membuat Alfi menunggu di luar, merasa semakin tidak berharga. 1 jam berlalu. Dinginnya malam mulai menusuk kulit. Alfi duduk di depan pintu, memeluk lututnya.
Pikiran-pikiran negatif mulai berdatangan, membakar amarah yang terpendam. Ia merasa seperti seorang pengemis, memohon belas kasihan di depan rumahnya sendiri. Ia merutuki nasibnya yang tidak pernah berpihak padanya. Ia menyalahkan keadaan, menyalahkan hidup, dan pada akhirnya, menyalahkan Tas. Kenapa harus begini? Kenapa dia harus menuntut begitu banyak? Apakah dia tidak bisa melihat seberapa keras aku berjuang? Tepat saat amarahnya mencapai puncaknya, pintu kos terbuka. Tas berdiri di sana, dengan wajah datar, tanpa ekspresi. Tidak ada kata maaf, tidak ada senyuman, hanya kekosongan. Alfi berdiri, menatap matanya. Dan di mata itu, ia melihat tatapan yang paling ia takuti, tatapan meremehkan. Tatapan itu seolah mengatakan, kamu tidak pantas. Ada apa? Kenapa lama sekali? Tanya Tas, suaranya terdengar jengkel. Apa maksudmu kenapa lama sekali? Kamu tahu aku baru pulang kerja. Kamu tahu aku sudah menunggu di luar selama 1 jam, bentak Alfi, suaranya bergetar. Pertengkaran itu pecah. Kata-kata tajam berhamburan seperti pecahan kaca. Masalah ekonomi, tuntutan yang tak pernah berhenti, rasa lelah yang menumpuk. Semua hal yang selama ini mereka simpan rapat-rapat, kini meledak. Tas mengungkit semua kegagalan Alfi, semua janji yang tak ditepati. Alfi membalas dengan menyalahkan sikap Tas yang terus-menerus menuntut. Mereka seperti dua petinju di atas ring, saling menyerang dengan kata-kata paling menyakitkan, hingga salah satu dari mereka ambruk. Alfi merasa otaknya dipenuhi kabut merah. Amarahnya memuncak, menguasai seluruh akal sehatnya. Ia merasa tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Rasa putus asa, rasa sakit hati, dan rasa malu bercampur menjadi satu. Ia menatap Tas yang masih berdiri di depannya, dengan ekspresi yang tak berubah. Seolah-olah gadis itu tidak merasakan sakit sama sekali. Seolah-olah hanya ia yang terluka. Tanpa berpikir, tanpa sadar, Alfi berjalan ke arah dapur. Ia tidak tahu apa yang ia cari. Tangannya meraba-raba pisau di rak. Dinginnya gagang pisau itu terasa nyata di telapak tangannya. Dan saat ia berbalik, menatap mata Tas yang masih penuh dengan kekecewaan, ia merasa semua kendali atas dirinya telah hilang. Malam itu, di kamar kos yang sempit dan gelap, sebuah keputusan fatal pun diambil. Detik-detik itu terasa seperti kekosongan yang tak berujung. Alfi tidak mendengar apa-apa, kecuali degup jantungnya sendiri yang berdentum di telinganya. Kakinya melangkah perlahan ke arah Tas. Pisau di tangannya terasa berat, dingin, dan asing. Namun, pada saat yang sama, pisau itu juga terasa seperti satu-satunya benda nyata yang ada di sana. Dunia seakan mengecil, menyisakan hanya dirinya, Tas, dan pisau di antara mereka. Tas masih berdiri di sana, menatap Alfi dengan tatapan yang sama. Tatapan yang meremehkan, yang seolah-olah menggarisbawahi kegagalannya. Di mata Alfi, tatapan itu bukan lagi hanya dari Tas. Tatapan itu adalah perwujudan dari semua orang yang pernah merendahkannya, semua kegagalannya, semua mimpi yang hancur. Tatapan itu adalah manifestasi dari semua rasa sakit yang menumpuk di hatinya. Al, mau apa kamu? Suara Tas terdengar ragu, sebuah nada ketakutan terselip di sana. Untuk pertama kalinya malam itu, Alfi mendengar keraguan di suara Tas. Namun, sudah terlambat. Kabut merah di otaknya terlalu tebal untuk ditembus oleh suara itu. Alfi tidak menjawab. Ia hanya terus berjalan, selangkah demi selangkah. Tas mundur, wajahnya memucat. Ia mencoba berteriak, tapi suara itu tercekat. Ia mencoba lari, tapi kakinya seolah terpaku di tempat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa cinta yang pernah ia miliki, bisa berubah menjadi sesuatu yang begitu mengerikan. Lalu, semua terjadi begitu cepat. Sebuah kilatan, rasa sakit, dan keheningan. Alfi merasakan pisau itu menembus kulit yang lembut, lalu sesuatu yang hangat membasahi tangannya. Tas ambruk. Matanya terbuka lebar, menatap Alfi dengan tatapan yang kini bukan lagi meremehkan, melainkan penuh dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Napasnya tersengal, lalu berhenti. Kengerian itu kini berpindah ke Alfi. Ia menjatuhkan pisau. Suara denting pisau yang jatuh ke lantai keramik memecah keheningan yang mencekam. Suara itu begitu keras, begitu nyata,
seolah-olah mengumumkan kejahatan yang baru saja ia lakukan. Alfi menatap tangannya yang berlumuran darah. Lalu ia menatap jasad Tas yang terbaring di lantai. Di sana, terbaring gadis yang telah menemaninya selama 5 tahun. Gadis yang ia cintai. Gadis yang ia janjikan kebahagiaan. Kini, ia terbaring tak bernyawa, dengan mata terbuka, seolah menatap langsung ke dalam jiwa Alfi. Air mata Alfi menetes. Bukan air mata penyesalan, melainkan air mata kebingungan. Ia tidak tahu apa yang baru saja ia lakukan. Ia tidak percaya bahwa ia bisa melakukan perbuatan sekeji itu. Selama berjam-jam, Alfi duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya, menatap kosong jasad yang tergeletak di sana. Pikirannya kosong. Tubuhnya membeku. Ia tidak merasakan apa-apa, kecuali dingin yang menusuk dari lantai. Kehidupan mereka, impian mereka, masa depan mereka, semuanya telah berakhir. Dan yang tersisa hanyalah Alfi, sendirian, dengan jasad pacarnya. Malam berganti pagi. Cahaya matahari mulai masuk melalui jendela, menerangi sudut-sudut ruangan yang sebelumnya gelap. Cahaya itu menerangi noda darah di lantai, menerangi wajah Tas yang kini tampak damai, dan menerangi mata Alfi yang merah dan sembab. Disinilah, di pagi yang seharusnya penuh harapan, Alfi menyadari kenyataan. Ia telah menjadi pembunuh. Ketakutan mulai menyelimuti dirinya. Apa yang harus ia lakukan? Jika ia menyerahkan diri, semua impiannya akan hancur. Ia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ia harus lari. Tapi kemana? Polisi pasti akan menemukannya. Ia harus menghilangkan jejak. Tapi bagaimana? Otaknya yang sebelumnya kosong, kini mulai berpikir. Ia harus menyingkirkan jasad ini. Ia harus melakukannya dengan cara yang tidak akan meninggalkan jejak. Ia harus memotong-motong jasad itu. Pikiran itu datang begitu saja, tanpa disaring, tanpa keraguan. Ia tahu cara melakukannya. Ia pernah menjadi tukang jagal hewan. Ia tahu cara memisahkan daging dari tulang. Ia tahu cara memotong-motong bagian tubuh. Pengalaman itu, yang dulunya ia anggap sebagai sebuah pekerjaan biasa, kini berubah menjadi sebuah alat untuk melayani kegelapan dalam dirinya. Alfi bangkit, mengambil pisau yang tergeletak di lantai, dan berjalan ke kamar mandi. Di sana, di balik pintu tertutup, ia akan melakukan perbuatan yang jauh lebih keji dari yang pernah ia bayangkan. Perbuatan yang akan mengubah dirinya selamanya, dari seorang kekasih yang putus asa menjadi monster yang tak bisa dikenali. Cerita untuk bab 3 telah selesai. Bab ini menggambarkan momen tragis di mana Alfi melakukan perbuatan yang tak termaafkan, dan bagaimana ketakutan serta keputusasaan mendorongnya untuk mengambil keputusan yang lebih mengerikan lagi. Pintu kamar mandi tertutup, mengisolasi Alfi dari dunia luar. Suara-suara di luar tidak lagi terdengar. Yang terdengar hanyalah suara air yang menetes dari keran yang bocor, dan napasnya sendiri yang tersengal-sengal. Di dalam, Alfi tidak lagi melihat jasad Tas. Yang ia lihat hanyalah tumpukan daging dan tulang yang harus dihilangkan. Rasa takut dan kepanikan telah mengalahkan rasa duka dan penyesalannya. Semua emosi itu telah berubah menjadi satu dorongan primitif, bertahan hidup. Dengan tangan gemetar, Alfi mengambil pisau dapur. Pisau itu, yang biasanya ia gunakan untuk memotong bawang dan sayuran, kini terasa asing di tangannya. Ia mengamati jasad Tas. Ia harus melakukannya dengan cepat. Ia harus melakukannya dengan rapi. Pengalaman masa lalunya, pengalaman yang ia pikir telah ia lupakan, kini kembali dengan jelas. Ia ingat bagaimana memotong, bagaimana memisahkan, bagaimana membersihkan. Namun, semua itu ia lakukan pada bangkai hewan, bukan pada manusia, bukan pada orang yang pernah ia cintai. Alfi memejamkan mata. Sebuah kilasan muncul di pikirannya. Kilasan tentang tawa Tas. Kilasan tentang senyumnya. Kilasan tentang pelukannya yang hangat. Kilasan tentang masa-masa indah yang mereka lalui bersama. Lalu, kilasan itu menghilang, digantikan oleh pemandangan yang lebih mengerikan, wajah Tas yang pucat, matanya yang kosong, dan darah yang mengering di lantai. Kilasan itu memicu amarah baru di dalam dirinya. Amarah pada dirinya sendiri. Amarah pada Tas. Amarah pada semua keadaan yang membawa mereka ke titik ini. Ia membuka matanya, dan kini,
Ia tidak lagi melihat manusia. Ia melihat sebuah masalah. Sebuah rintangan yang harus ia singkirkan. Ia mulai bekerja. Tangan yang tadi gemetar, kini bergerak dengan presisi, seolah-olah digerakkan oleh memori otot yang terlatih. Ia memisahkan daging dari tulang. Ia memotong-motong bagian tubuh menjadi potongan-potongan kecil. Setiap potongan terasa seperti sebuah kemenangan kecil. Setiap potongan terasa seperti ia semakin dekat untuk melupakan semua ini. Namun, di setiap potongan, ada sebuah suara yang berbisik di telinganya. Suara tas. Suara yang dulu ia dengar setiap hari. Suara yang dulu ia rindukan setiap malam. Kini, suara itu berbisik, memanggil namanya, menuduhnya, menghakiminya. Suara itu terus berbisik, bahkan saat ia memisahkan tulang dari persendian. Bahkan saat ia memotong bagian-bagian terkecil. Alfie menekan suara itu. Ia memaksakan dirinya untuk fokus pada tugasnya. Ia harus menyelesaikan ini. Ia harus bersih. Ia harus rapi. Ia harus tidak meninggalkan jejak. Tapi semakin ia mencoba, semakin ia gagal. Ia melihat darah di mana-mana. Ia melihat potongan-potongan tubuh yang tersebar di lantai. Ia melihat dirinya sendiri di cermin, dengan mata yang merah dan wajah yang pucat. Ia tidak mengenali dirinya. Ia telah berubah menjadi monster. Saat semua proses itu selesai, Alfie berdiri di tengah-tengah kamar mandi yang kini seperti tempat jagal. Ia membungkuk, mengambil setiap potongan, membersihkannya, dan memasukkannya ke dalam tas besar berwarna merah. Tangannya berlumuran darah, tapi ia tidak lagi merasa mual. Ia tidak lagi merasa jijik. Ia tidak merasakan apa-apa. Rasa dingin dan kosong telah menguasai dirinya sepenuhnya. Setelah semua potongan tubuh berada di dalam tas, Alfie kembali ke kamar kos. Ia membersihkan noda darah di lantai, di dinding, dan dimanapun ia menemukannya. Ia membuang pisau dan semua alat yang ia gunakan. Ia memastikan tidak ada yang tersisa. Ia ingin menghapus semua jejak dari malam yang mengerikan itu. Ia ingin menghapus semua kenangan dari cinta yang telah berubah menjadi neraka. Saat fajar menyingsing, Alfie telah selesai. Ia berdiri di depan tas merah besar, yang kini terlihat jauh lebih berat dari yang seharusnya. Ia menatapnya, lalu ia menatap sekeliling. Kamar kos yang dulunya penuh dengan tawa dan impian, kini terasa dingin dan asing. Ia mengambil tas itu, dan berjalan keluar. Ia tahu, ia harus pergi ke suatu tempat. Suatu tempat di mana ia bisa membuang semua ini. Suatu tempat di mana ia bisa melupakan semua ini. Dan tempat itu, pikirnya, adalah Pacet. Di luar, jalanan masih sepi. Burung-burung mulai berkicau. Matahari mulai naik, memancarkan sinarnya yang hangat. Namun, bagi Alfie, semua itu terasa dingin dan gelap. Ia berjalan menuju motornya, dengan tas merah besar di punggungnya, dan memulai perjalanan terakhirnya bersama tas. Perjalanan yang akan mengakhiri semua mimpi dan membawa mereka ke sebuah jurang, di mana sebuah babak baru, babak yang lebih mengerikan, akan dimulai. Perjalanan ke Pacet adalah sebuah siksaan. Setiap meter yang Alfie tempuh dengan motornya terasa seperti paku yang menancap di dadanya. Tas merah di punggungnya terasa semakin berat. Bukan hanya karena isinya, tapi karena beban moral yang tak terperi. Udara pagi yang seharusnya menyegarkan, kini terasa dingin dan kotor, seolah dipenuhi oleh bisikan-bisikan dari malam yang baru saja berlalu. Jalanan yang mulai ramai di Surabaya terasa sesak. Alfie merasakan tatapan setiap orang yang berpapasan dengannya. Ia merasa seperti ada stempel di dahinya yang bertuliskan, pembunuh. Ia mencoba menunduk, menghindari kontak mata. Namun, di setiap kaca spion, di setiap pantulan jendela, ia melihat wajahnya yang pucat, matanya yang merah, dan bayangan tas merah di punggungnya yang seolah berteriak. Tepat saat ia keluar dari kota, kegilaan itu dimulai. Di spion kirinya, ia melihat tas duduk di belakangnya. Tidak ada ekspresi di wajahnya, hanya mata kosong yang menatap ke depan. Alfie mengerem mendadak. Ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Jalanan di belakangnya kosong. Ia menoleh lagi ke spion. Tidak ada apa-apa. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan dirinya. Itu hanya halusinasi. Ia terlalu lelah. Ia terlalu panik.
Ia melanjutkan perjalanan. Jalanan mulai menanjak menuju Pacet. Udara menjadi lebih sejuk, dan pemandangan berubah menjadi pepohonan hijau yang lebat. Namun, keindahan itu tidak sampai ke hati Alfi. Pemandangan itu adalah jurang yang semakin dekat. Ia merasa seperti masuk ke dalam labirin yang tidak berujung. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara tas. Suara itu begitu jelas, begitu nyata. "Al, kamu mau bawa aku kemana?" bisiknya, seolah-olah ia berbisik di samping telinga Alfi. Alfi menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia mempercepat laju motornya. Ia harus melarikan diri dari suara itu. Ia harus melarikan diri dari kegilaan yang mengejarnya. Tapi ia tahu, ia tidak bisa lari dari dirinya sendiri. Saat ia memasuki kawasan Pacet, suasana menjadi lebih tenang. Kabut mulai turun, menyelimuti pepohonan dan tebing. Alfi merasa kedinginan. Bukan karena suhu, melainkan karena rasa takut yang menggerogoti jiwanya. Ia melewati jalanan sepi, mencari tempat yang tepat. Ia tahu ia harus menemukan tempat yang terpencil, di mana tidak ada yang bisa menemukannya, di mana tidak ada yang bisa melihat apa yang ia lakukan. Alfi akhirnya menemukan tempat itu. Sebuah jurang di pinggir jalan yang curam, dengan tebing yang curam dan semak belukar yang lebat. Tidak ada rumah di sekitarnya. Tidak ada mobil yang lewat. Hanya keheningan yang mencekam dan suara angin yang bergesir pelan. Ia memarkir motornya, turun, dan berjalan ke pinggir jurang. Ia membuka tas merah itu. Bau anyir langsung menusuk hidungnya. Ia menatap isinya. Potongan-potongan yang dulunya adalah tas. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada penyesalan. Tidak ada duka. Hanya kekosongan. Ia membungkuk, mengambil setiap potongan, satu persatu, dan membuangnya ke jurang. Setiap potongan yang ia buang terasa seperti ia melepaskan bagian dari dirinya sendiri. Bagian dari cintanya. Bagian dari masa lalunya. Bagian dari dirinya yang dulu. Saat ia membuang potongan terakhir, ia mendengar suara. Suara keras, suara tawa yang mengejek. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia melihat ke jurang, di sana, di balik kabut, ia melihat wajah Tas. Wajahnya tersenyum, wajahnya tertawa, wajahnya mengejek. "Kamu pikir kamu bisa lari, Al? Kamu pikir kamu bisa menghapusku?" bisiknya. "Kamu sudah membunuhku, Al. Dan sekarang, kamu juga sudah membunuh dirimu sendiri." Alfi tidak bisa menahan diri. Ia berteriak sekencang-kencangnya. Ia berteriak pada kabut, pada tebing, pada dunia yang kini telah berubah menjadi neraka baginya. Ia menjatuhkan tas merah itu. Ia menjatuhkan dirinya sendiri. Ia duduk di pinggir jurang, memeluk lututnya, dan menangis. Ia tidak tahu berapa lama ia menangis. Yang ia tahu, saat ia berhenti, matahari sudah tinggi. Langit sudah cerah. Dan ia sendirian. Ia bangkit, berjalan kembali ke motornya, dan kembali ke kota. Perjalanan kembali terasa lebih berat dari sebelumnya. Tas merah itu tidak ada lagi di punggungnya, tapi ia merasa ada beban yang lebih besar di dalam jiwanya. Ia telah membuang jasad Tas, tapi ia tahu ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang ia lakukan. Ia telah membuang potongan-potongan tubuh, tapi ia tahu ia tidak akan pernah bisa melepaskan potongan-potongan hatinya yang hancur. Ia tahu, mulai saat ini, ia akan hidup dengan bayangan Tas dimanapun ia pergi. Ia akan hidup dengan bisikan-bisikan dari jurang. Ia akan hidup dengan kengerian yang tak berujung. Ia telah menjadi pembunuh, dan kini ia juga telah menjadi hantu. Di Pacet, pagi itu, seorang pria paruh baya bernama Jono sedang berjalan menyusuri pinggir jurang, mencari rumput untuk pakan ternaknya. Sudah puluhan tahun ia melakukan rutinitas yang sama. Namun, hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah bau aneh, menusuk hidung, membuat langkahnya terhenti. Bau itu bukan bau tanah basah, bukan bau semak-semak, melainkan bau yang asing dan mengganggu. Jono mengernyit, mencoba mencari sumber bau tersebut. Ia melihat ke bawah jurang, di mana kabut tipis masih bergelayut. Matanya menyipit, menembus rimbunnya semak. Ia melihat sebuah benda berwarna cerah, tergeletak di antara bebatuan. Warnanya merah. Sebuah tas. Rasa penasaran mengalahkan naluri ketakutannya.
Dengan hati-hati, ia mulai turun. Medannya licin dan curam, tapi Jono sudah hafal setiap lekuknya. Saat ia sampai di dekat tas itu, bau anyir semakin kuat. Hati Jono mulai tidak enak. Ia membuka sedikit resleting tas, dan apa yang dilihatnya membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di dalam tas itu, bukan sampah atau barang bekas seperti yang ia duga, melainkan sesuatu yang menyerupai potongan-potongan daging. Warna merahnya bukan hanya dari tas, tapi dari cairan yang merembes keluar. Jono merasakan perutnya bergejolak. Ia tidak berani melihat lebih jauh. Ia tahu, nalurinya mengatakan, ini bukan daging hewan. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang kejam dan mengerikan. Dengan tubuh gemetar, Jono kembali ke atas, meninggalkan tas merah itu. Ia tidak peduli lagi dengan rumput untuk ternaknya. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah melaporkan penemuannya. Ia berlari sekuat tenaga, melewati jalanan yang sunyi, menuju pos polisi terdekat. Napasnya tersengal, dan saat ia sampai, ia hampir tidak bisa berbicara. Ada mayat, Pak, teriak Jono, menunjuk ke arah jurang. Di jurang, di dalam tas merah. Petugas polisi yang sedang bertugas, Bribka Heru, awalnya mengira Jono sedang bergurau atau mengada-ada. Namun, melihat wajah Jono yang pucat dan mata yang penuh ketakutan, ia tahu ini bukan lelucon. Heru segera menghubungi tim forensik dan tim investigasi. Dalam waktu singkat, mobil-mobil polisi dengan sirine meraung-raung menuju lokasi. Saat tim investigasi tiba, lokasi itu langsung disterilkan. Kengerian yang dirasakan Jono kini berpindah ke para petugas. Mereka menemukan tas merah itu, dan saat dibuka, isi di dalamnya mengejutkan. Tidak hanya satu tas, tetapi banyak. Potongan-potongan tubuh tersebar di sekitar lokasi, seolah-olah dibuang secara acak. Potongan-potongan itu bukan hanya daging, tapi juga tulang, rambut, dan pakaian yang telah dipotong-potong. Jumlahnya ratusan. Aibtu Rahmat, seorang perwira senior yang memimpin tim investigasi, berdiri di pinggir jurang, menatap ke bawah. Ia sudah puluhan tahun menjadi polisi, melihat berbagai macam kejahatan keji. Namun, tidak ada yang sekejam ini. Ia tidak bisa melihat utuh. Yang ia lihat hanyalah serpihan-serpihan dari manusia yang telah dimusnahkan. Kita harus mencari semua bagiannya, kata Rahmat, suaranya tenang, tapi matanya menunjukkan kengerian. Suruh tim forensik turun. Kita harus identifikasi siapa korban ini. Proses evakuasi potongan-potongan tubuh itu adalah sebuah siksaan. Tim forensik harus bekerja dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada satupun bukti yang terlewatkan. Mereka bekerja selama berjam-jam, dari siang hingga malam, mengumpulkan setiap potongan, setiap sisa-sisa. Mereka menemukan potongan jari, potongan telinga, dan potongan-potongan kecil lainnya. Setiap potongan itu seolah berteriak, menceritakan sebuah kisah yang tragis. Berita menyebar dengan cepat. Media lokal mulai memberitakan penemuan itu. Penemuan ratusan potongan tubuh di Pacet menjadi judul utama di setiap koran dan media online. Masyarakat Pacet, yang biasanya tenang dan damai, kini dilanda kepanikan dan ketakutan. Siapa yang bisa melakukan perbuatan sekejam ini? Siapa korbannya? Sementara itu, di sebuah kamar kos di Surabaya, Alfi mencoba untuk kembali ke kehidupan normalnya. Namun, ia tidak bisa. Setiap kali ia melihat pisau, ia teringat malam itu. Setiap kali ia mendengar berita, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba untuk tidak melihat berita, tapi ia tidak bisa. Berita itu seolah-olah mengejarnya, berbisik-bisik di telinganya, mengingatkannya pada perbuatan keji yang telah ia lakukan. Rasa takut mulai tumbuh di hatinya. Tidak lagi takut pada hantu Tasya, tapi takut pada polisi. Ia tahu, cepat atau lambat, polisi akan menghubungkan penemuan di Pacet dengan dirinya. Ia tahu, semua jejak yang ia pikir telah ia hapus, suatu saat nanti akan ditemukan. Ia tahu, ia tidak akan bisa lari selamanya. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Babak di mana ia harus hidup dalam ketakutan, menunggu hari di mana bayangan-bayangan dari Pacet akan datang untuk menghantuinya. Hanya 3 hari sejak Alfi kembali dari Pacet. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun. Ia tak lagi berani keluar kamar,
kecuali untuk membeli makanan dan kebutuhan seadanya. Dunia luar telah berubah menjadi sesuatu yang menakutkan, penuh dengan mata-mata yang mengawasinya. Setiap kali ia melewati warung kopi, ia mendengar bisikan-bisikan tentang kasus Pacek. Ia melihat layar televisi di balik jendela, menampilkan wajah-wajah serius dari petugas polisi dan gambar-gambar sketsa yang kabur. Gambar itu adalah wajah Tasya. Meskipun Alfi tahu, tidak ada yang bisa mengenali wajah itu setelah apa yang ia lakukan. Namun, di matanya, sketsa itu tampak begitu jelas dan hidup. Di dalam kosnya, Alfi mencoba menghapus semua jejak. Ia menggosok lantai dengan cairan pembersih yang kuat, berulang kali, sampai tangannya terasa perih. Ia membakar semua pakaian yang ia gunakan malam itu, lalu membuang abunya jauh-jauh. Ia bahkan mengecat ulang sebagian dinding yang ia rasa terkena cipratan. Namun, setiap kali ia berhenti, ia melihat noda-noda yang tak kasat mata. Noda yang hanya bisa dilihat oleh matanya sendiri. Noda-noda dosa. Sementara Alfi terperangkap dalam nerakanya sendiri, di balik dinding-dinding kantor polisi, investigasi berjalan dengan sangat cepat dan terstruktur. Tim forensik di Surabaya bekerja tanpa henti. Di bawah cahaya lampu yang terang, potongan-potongan tubuh yang ditemukan di Pacet disusun di atas meja baja. Mereka bukan lagi potongan, melainkan sebuah teka-teki. Dokter forensik, Dr. Maya, seorang wanita paruh baya dengan mata tajam, memimpin timnya. Kita sudah berhasil mengidentifikasi semua bagian, kata Dr. Maya, menunjuk ke sebuah papan besar. Korban adalah seorang wanita muda, usia sekitar 20-25 tahun. Tinggi sekitar 160 cm, berat sekitar 50 kg. Ada bekas luka lama di pergelangan tangan kirinya. Bekas luka akibat jatuh dari sepeda motor saat ia masih remaja. Informasi itu sangat berharga. Bribka Heru dan Aibtu Rahmat langsung memasukkan data itu ke dalam sistem. Dalam hitungan detik, sebuah nama muncul di layar, Tasya Ardeni. Seorang mahasiswi yang dilaporkan hilang oleh keluarganya di Surabaya 3 hari yang lalu. Heru membaca laporan kehilangan itu. Korban terakhir kali terlihat bersama pacarnya, seorang pria bernama Alfi. Keduanya dikabarkan bertengkar hebat sebelum Tasya menghilang. Ini dia, bisik Rahmat, matanya menatap tajam ke layar. Pelaku kita sudah kita kantongi. Tim investigasi segera bergerak. Mereka mendatangi kediaman keluarga Tasya. Di sana, mereka menemukan foto-foto Tasya. Wajahnya yang ceria, rambutnya yang panjang, dan sebuah bekas luka di pergelangan tangan kirinya, sama persis dengan deskripsi Dr. Maya. Orang tua Tasya, yang sudah putus asa, menangis histeris. Mereka bercerita tentang Alfi, tentang hubungan mereka yang bergejolak, dan tentang kecemburuan Alfi yang seringkali di luar kendali. Dia sering melarang anak saya pergi dengan teman-temannya, kata ibu Tasya, suaranya parau. Dia bilang, Tasya hanya miliknya. Dia bilang, jika tidak ada yang bisa memiliki Tasya, maka tidak akan ada yang bisa. Kalimat itu, yang semula hanya dianggap sebagai omongan kosong, kini terdengar seperti sebuah pengakuan yang mengerikan. Aibtu Rahmat tahu, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka segera mendapatkan surat perintah penggeledahan dan penangkapan. Target mereka, kos-kosan Alfi di Surabaya. Sementara itu, di dalam kosnya yang suram, Alfi sedang duduk di depan televisi. Ia tidak lagi peduli dengan berita. Ia hanya menatap kosong ke layar yang menampilkan acara talk show. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan di pintu. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan dirinya. Itu hanya tukang pos, pikirnya. Atau mungkin tetangga. Ia mencoba mengabaikannya, tapi ketukan itu menjadi lebih keras. Alfi, buka pintunya. Ini polisi, suara itu menggelegar dari luar. Tubuh Alfi membeku. Semua kepanikan, semua ketakutan, semua paranoia yang ia rasakan selama 3 hari terakhir, kini meledak. Ia melihat sekeliling. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada jalan keluar. Dinding-dinding kosnya yang dulu ia anggap sebagai benteng, kini terasa seperti penjara. Ia mendengar suara-suara polisi di luar, langkah kaki yang berat, suara walkie-talkie. Ia tahu, babak terakhir dari hidupnya telah dimulai. Babak yang tidak akan pernah ia menangkan.
Alfi, buka pintunya sekarang, atau kami akan mendobraknya. Suara itu terdengar lagi. Alfi menatap kosong ke pintu. Ia tidak bisa lari. Ia tidak bisa sembunyi. Ia tidak bisa melarikan diri dari dirinya sendiri. Pikiran Alfi meledak menjadi serpihan-serpihan. Suara ketukan yang menggelegar di pintu dan teriakan, "Polisi!" terasa seperti palu godam yang menghancurkan semua pertahanan yang telah ia bangun. Ia tak lagi mendengar detak jantungnya sendiri, hanya suara pintu yang berderak seolah-olah hendak roboh. Ia mencengkeram kepalanya, meremas rambutnya dengan frustasi. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena dingin, melainkan karena rasa takut yang menggigit hingga ke tulang. 3 hari yang ia habiskan untuk membersihkan dan menghapus jejak terasa begitu sia-sia. Semua usahanya, semua kesakitannya, kini akan terbayar dengan cara yang paling mengerikan. "Alfi, kami tahu kamu di dalam. Buka pintu!" Suara itu kembali berteriak, kini disusul oleh suara keras dari sesuatu yang menghantam pintu. Alfi tahu, mereka akan mendobraknya. Ia tidak lagi berada di dalam kosnya, tapi di dalam sebuah jebakan yang telah ia ciptakan sendiri. Ia melirik ke sekeliling, mencari celah, jalan keluar. Namun, tidak ada. Jendela kosnya terpasang teralis besi. Ia tak bisa lari. Suara hantaman kembali terdengar, lebih keras dan lebih kuat. Pintu kosnya yang rapuh tak mampu menahan gempuran itu. Sebuah retakan panjang muncul di tengah pintu, lalu sebuah lubang kecil terbentuk di sana. Dari lubang itu, Alfi bisa melihat bayangan wajah yang serius. Bayangan itu adalah wajah Rahmat, perwira polisi yang telah ia lihat di berita. Wajah itu adalah wajah dari seseorang yang tahu segalanya. Alfi tak bisa lagi bertahan. Ia menjerit, sebuah jeritan yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam, jeritan yang penuh dengan keputusasaan dan kekalahan. Saat ia menjerit, pintu kosnya hancur. 2 orang polisi dengan pakaian preman masuk ke dalam ruangan. Di belakang mereka, Alfi bisa melihat lebih banyak polisi berseragam dan mobil-mobil polisi dengan sirine yang berkedip-kedip di jalanan. Mereka mengelilinginya, menatapnya dengan tatapan yang dingin dan tak berbelas kasihan. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan tatapan tajam dan wajah yang tenang, mendekatinya. Wajah itu adalah wajah Aibtu Rahmat. "Kami tahu siapa kamu, Alfi," bisik Rahmat, suaranya tenang, namun penuh dengan otoritas. "Kami tahu apa yang telah kamu lakukan." Alfi tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menangis terseduh-seduh. Ia tahu, tidak ada gunanya lagi menyangkal. Ia tahu, semua usahanya telah gagal. Ia tahu, ia telah tertangkap. Interogasi dimulai di sebuah ruangan yang teram, dingin, dan kosong. Ruangan itu memiliki 2 kursi, 1 meja kecil, dan sebuah cermin besar yang menutupi seluruh dinding. Di ruangan itu, Alfi tidak lagi bisa bersembunyi. Di ruangan itu, ia akan dipaksa untuk menghadapi kenyataan. Di hadapannya, duduk Aibtu Rahmat. Di sampingnya, duduk Bribka Heru. Rahmat tidak langsung menyerangnya dengan pertanyaan. Ia hanya duduk diam, menatap Alfi. Tatapannya terasa seperti pisau yang menguliti jiwa Alfi. Alfi mencoba untuk tidak menatapnya, tapi ia tidak bisa. Setiap kali ia melirik ke arah Rahmat, ia melihat refleksi wajahnya sendiri di mata perwira itu. Wajah yang lelah, wajah yang putus asa, wajah yang penuh dengan ketakutan. "Kamu tahu, kami tidak perlu kamu berbicara, Alfi," kata Rahmat, suaranya pelan dan menenangkan. "Kami sudah memiliki semua buktinya. Kami memiliki sidik jari kamu di pisau. Kami memiliki DNA kamu di tubuh korban. Kami memiliki rekaman CCTV dari kos kamu. Kami bahkan memiliki kesaksian dari para tetangga kamu. Kamu tidak bisa lari. Kamu tidak bisa bersembunyi. Kamu tidak bisa mengubur kebenaran." Alfi menggeleng, air matanya menetes. Saya tidak tahu apa yang Bapak bicarakan." "Kamu tahu, Alfi," jawab Rahmat, suaranya kini terdengar sedikit lebih keras. "Kamu tahu." Rahmat membuka sebuah folder, mengeluarkan sebuah foto. Foto itu adalah foto Tasya. Wajahnya yang cantik, senyumnya yang manis, dan matanya yang ceria. Di bawah foto itu, ada sebuah deskripsi. Nama, Tasya Ardeni. Usia, 22 tahun.
Terakhir kali terlihat, kos-kosan di Surabaya. Alfi merasakan perutnya bergejolak. Ia menunduk, tidak berani menatap foto itu. Ia tidak bisa melihat wajah yang pernah ia cintai, wajah yang kini telah hancur karena perbuatannya. "Kamu tahu, Alfi, keluarga Tasya sangat sedih," kata Rahmat, suaranya berubah menjadi lebih lembut, lebih penuh dengan belas kasihan. "Mereka sangat mencintai putri mereka. Mereka sangat bangga dengan putri mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat, putri mereka akan pergi begitu saja. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kebahagiaan mereka akan berakhir begitu saja." Kalimat itu, yang diucapkan dengan tenang, menusuk Alfi lebih dalam dari pisau. Ia bisa merasakan air mata di matanya, air mata yang ia tahan selama 3 hari terakhir. Air mata yang kini tidak bisa ia tahan lagi. Ia menangis terseduh-seduh, membiarkan semua emosi yang telah ia kubur, kini keluar begitu saja. Rahmat terus berbicara. Ia menceritakan bagaimana Tasya adalah seorang mahasiswi yang cerdas, seorang putri yang berbakti, seorang teman yang baik. Ia menceritakan bagaimana Tasya memiliki mimpi-mimpi besar, mimpi-mimpi yang sama dengan yang pernah Alfi miliki. Ia menceritakan bagaimana mimpi-mimpi itu kini telah musnah, hancur, dan terpotong-potong. "Kamu tahu, Alfi, kami menemukan banyak sekali potongan tubuh Tasya di Pacet," kata Rahmat, suaranya kembali menjadi lebih tenang. "Kami harus menyusunnya satu persatu, seperti menyusun sebuah puzzle yang paling mengerikan. Kami menemukan setiap bagiannya. Kami menemukan bekas luka di pergelangan tangannya. Kami menemukan sisa-sisa pakaiannya. Kami bahkan menemukan sidik jari kamu di beberapa potongan. Kamu tidak bisa lari dari ini, Alfi." Alfi menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Di dalam kepalanya, ia bisa mendengar suara-suara. Suara Tasya yang berbisik, suara tawa yang mengejek dari jurang, suara bisikan yang menghantuinya selama 3 hari terakhir. Suara-suara itu kini berteriak, menghancurkan kewarasannya. Ia tidak lagi bisa menahannya. Ia harus berhenti. Ia harus mengakui semuanya. Ia harus mengakhiri semua kengerian ini. Dengan tangan gemetar, Alfi mengambil pulpen yang diletakkan Rahmat di atas meja. Lalu, ia mulai menulis. Ia menuliskan semua yang terjadi pada malam itu. Pertengkaran, amarah, pisau, dan kegelapan yang menguasai dirinya. Ia menulis tentang perjalanan ke Pacet, tentang bau anyir, dan tentang suara-suara yang menghantuinya di jurang. Ia menulis tentang kegilaan yang ia rasakan, tentang penyesalan yang tak berujung, dan tentang ketakutan yang ia rasakan saat pintu kosnya didobrak. Saat ia selesai, ia menyerahkan kertas itu kepada Rahmat. Rahmat membaca setiap barisnya dengan teliti, wajahnya tetap datar, tanpa ekspresi. Saat ia selesai, ia menatap Alfi. Matanya menunjukkan sebuah pemahaman, sebuah belas kasihan, dan sebuah simpati. Rahmat tahu, Alfi bukanlah seorang monster. Ia hanyalah seorang pria yang putus asa, yang terperangkap dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. "Kamu sudah melakukan hal yang benar, Alfi," kata Rahmat, suaranya lembut. "Sekarang, kamu bisa tenang. Tidak ada lagi yang akan menghantuimu." Alfi mengangguk. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang akan terjadi padanya. Ia tidak lagi peduli dengan hukuman yang akan ia dapatkan. Yang ia inginkan hanyalah mengakhiri semua ini. Yang ia inginkan hanyalah mengakhiri semua siksaan ini. Ia tahu, penjara mungkin adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa menemukan ketenangan. Tempat di mana ia bisa melarikan diri dari bayangan-bayangan dari Pacet, dan tempat di mana ia bisa melarikan diri dari dirinya sendiri. "Kamu sudah melakukan hal yang benar, Alfi. Sekarang, kamu bisa tenang." Kalimat itu Rahmat terngiang-ngiang di benak Alfi, berulang kali, seperti mantra yang ironis. "Ketenangan?" Kata itu terasa begitu asing di telinganya. Apa yang ia rasakan bukanlah ketenangan, melainkan sebuah kehampaan yang dingin, sebuah lubang hitam yang mengisap semua emosinya. Ia memang sudah tidak dikejar lagi oleh bayangan-bayangan dari Pacet, tetapi kini ia terperangkap di dalam sebuah sangkar, di dalam sebuah sel yang sempit, dengan dinding-dinding kokoh yang memisahkan dirinya dari dunia luar. Ia telah mengakui kejahatannya, dan kini ia harus membayar harganya. Gelombang berita dan kemarahan publik. Setelah pengakuan Alfi,
berita tentang kasus pembunuhan mutilasi Pacet meledak di media nasional. Kisah cinta yang tragis berubah menjadi cerita horor yang mengguncang. Setiap stasiun televisi menayangkan profil Tasya dan Alfi, setiap surat kabar mencetak foto-foto mereka di halaman depan. Alfi digambarkan sebagai monster berdarah dingin yang membunuh kekasihnya sendiri hanya karena masalah ekonomi. Masyarakat bereaksi dengan amarah dan kebencian. Komentar-komentar di media sosial membanjiri ruang digital, menuntut hukuman mati bagi Alfi. Keluarga Tasya, yang sebelumnya hanya menderita dalam diam, kini menjadi pusat perhatian. Tangisan ibunya, wajah ayahnya yang hancur, semua disiarkan secara langsung. Mereka bukan hanya kehilangan putri tercinta, tapi juga harus menyaksikan detail mengerikan dari kematiannya dipertontonkan di hadapan publik. Di sebuah konferensi pers yang dipadati wartawan, ayah Tasya, dengan suara bergetar menahan amarah, menuntut keadilan seadil-adilnya. Dia bukan hanya membunuh anak saya, katanya, tapi juga memusnahkan semua mimpi kami. Dia harus menerima hukuman yang setimpal. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, keluarga Alfi hancur berkeping-keping. Mereka tak pernah membayangkan putra mereka, Alfi, yang selalu mereka kenal sebagai anak yang pendiam dan rajin, bisa melakukan perbuatan sekeji itu. Ibu Alfi tak henti-hentinya menangis, tak percaya bahwa anak yang ia lahirkan bisa menjadi monster yang diberitakan di televisi. Ayahnya, seorang petani yang sederhana, hanya bisa duduk diam di teras, menatap kosong ke ladang yang kering. Keluarga mereka menjadi paria di desa, dicemooh, dihindari, dan menjadi sasaran kebencian warga. Mereka tak berani keluar rumah, terperangkap di dalam aib yang tak terbayangkan. Sidang pertama, ruang sakit dan ketidakberdayaan. Sidang pertama kasus Alfi dilaksanakan 3 bulan setelah penangkapannya. Ruang sidang Pengadilan Negeri Surabaya dipadati oleh wartawan, keluarga korban, dan juga masyarakat yang penasaran. Alfi masuk dengan mengenakan baju tahanan oranye, dikawal ketat oleh 2 petugas. Wajahnya tampak pucat dan kurus. Matanya cekung, pandangannya kosong. Ia tak lagi terlihat seperti Alfi yang dulu. Ia tampak seperti bayangan dari dirinya sendiri. Di bangku penonton, Alfi melihat ayah dan ibu Tasya duduk berdampingan, wajah mereka yang dipenuhi duka dan amarah. Ibunya Tasya langsung menatapnya, air mata mengalir di pipinya. "Pembunuh," bisiknya, suaranya parau, penuh dengan kebencian. Ayah Tasya hanya bisa menunduk, tak sanggup lagi menatap wajah Alfi. Alfi membuang muka, tak sanggup menghadapi tatapan mereka. Ia merasakan sakit yang lebih parah dari rasa sakit fisik manapun. Itu adalah rasa sakit akibat rasa malu dan penyesalan yang tak berkesudahan. Jaksa penuntut umum, seorang wanita paruh baya dengan suara tegas, membacakan dakwaan. Ia menjelaskan secara rinci tentang pertengkaran yang terjadi, tentang pisau yang digunakan, tentang proses mutilasi yang kejam, dan tentang pembuangan jasad di Pacet. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti pisau yang mengiris-iris luka lama Alfi. Alfi mendengarkan dengan kepala tertunduk. Ia tidak membantah, tidak membela diri. Semua yang dikatakan jaksa adalah kebenaran. Sebuah kebenaran yang mengerikan. Terdakwa dengan sengaja dan berencana menghilangkan nyawa korban, dan memutilasi jasadnya untuk menghilangkan jejak kejahatan. Tindakan ini adalah tindakan keji, tidak manusiawi, dan tidak dapat dimaafkan, kata jaksa, suaranya menggema di seluruh ruangan. Kami menuntut terdakwa dengan hukuman seberat-beratnya, agar menjadi contoh bagi masyarakat bahwa kejahatan keji semacam ini tidak akan pernah ditoleransi. Setelah jaksa selesai, pengacara Alfi, seorang pengacara publik yang ditunjuk negara, mencoba membela diri. Yang Mulia Hakim, terdakwa telah mengakui perbuatannya, dan ia melakukan ini bukan karena niat jahat, melainkan karena kondisi mental yang tertekan. Tekanan ekonomi dan masalah dalam hubungan telah mendorongnya ke batas kewarasannya. Kami mohon keringanan hukuman. Alfi mendengarkan kata-kata pengacaranya dengan perasaan datar. Ia tahu, pembelaan itu tidak akan ada artinya. Di mata semua orang, ia adalah monster. Tidak ada yang akan percaya bahwa ia hanya seorang pria yang putus asa yang terperangkap dalam kegelapan. Tidak ada yang akan percaya bahwa ia hanyalah seorang pria yang patah hati yang kehilangan kendali. Perjalanan dalam penjara, dinding dan suara.
Setelah sidang pertama, Alfie kembali ke selnya. Kehidupan di penjara adalah siksaan yang berbeda. Dinding-dindingnya yang dingin dan kokoh terasa lebih menghimpit dari dinding kosnya. Setiap malam, ia tidak bisa tidur. Ia selalu bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia kembali ke kamar kos itu, malam itu, dan ia melihat tas yang berdiri di depannya, dengan mata yang kosong dan senyum yang mengejek. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sendiri memegang pisau, dan dalam mimpinya, ia mendengar suara tas yang berbisik, "Kamu tidak akan pernah bisa lari, Al. Kamu sudah membunuhku, dan kamu juga sudah membunuh dirimu sendiri." Suara-suara di dalam kepalanya tidak pernah berhenti. Suara tawa Tasya, suara tangisan orang tuanya, dan suara kecaman dari masyarakat. Ia mencoba untuk melupakannya, tapi ia tidak bisa. Ia mencoba untuk mengubur kenangan itu dalam-dalam, tapi kenangan itu terus bangkit kembali, seperti bayangan yang tak pernah bisa dihilangkan. Ia mencoba untuk berteman dengan tahanan lain, tapi mereka semua tahu siapa dirinya. Mereka semua tahu apa yang telah ia lakukan. Mereka semua memanggilnya si jagal, si pembunuh, dan si monster. Mereka menghindarinya, mencemoohnya, dan mengucilkannya. Alfie merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Ia tidak lagi memiliki tempat di dunia ini. Ia telah menjadi paria, terkutuk, dan terbuang. Sidang terakhir dan vonis. Setelah 3 kali sidang, tibalah hari putusan. Ruang sidang kembali dipenuhi. Para wartawan, keluarga korban, dan masyarakat yang haus akan keadilan. Ayah dan ibu Tasya duduk di barisan paling depan, wajah mereka tegang, mata mereka memancarkan harapan. Harapan akan keadilan. Harapan akan hukuman yang setimpal. Hakim ketua, seorang pria paruh baya dengan rambut beruban, membacakan putusan dengan suara tenang dan penuh wibawa. Terdakwa Alfie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Alfie tidak bereaksi. Ia hanya berdiri diam, mendengarkan. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, pengakuan terdakwa, dan kesaksian para saksi, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan keji yang tidak dapat dimaafkan. Tindakan terdakwa tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban dan trauma bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup bagi terdakwa. Kata "seumur hidup" menggema di seluruh ruangan. Alfie menutup matanya, sebuah desahan lega keluar dari bibirnya. Ia tidak tahu mengapa. Apakah ia lega karena ia tidak mendapatkan hukuman mati? Ataukah ia lega karena ia tahu, ia akan menghabiskan sisa hidupnya di tempat yang sepi, tempat di mana ia bisa melarikan diri dari dunia yang telah ia hancurkan? Di belakangnya, Alfie mendengar suara tangisan. Ia menoleh. Ayah dan ibu Tasya menangis. Tangisan itu bukan lagi tangisan duka, melainkan tangisan lega. Mereka mendapatkan keadilan. Mereka mendapatkan penutup. Dan mereka bisa memulai proses penyembuhan. Hukuman yang tak terlihat. Alfie dibawa kembali ke selnya. Di sana, ia kembali merasakan dingin, kosong, dan kesepian. Ia tahu, ia memang tidak mendapatkan hukuman mati. Tapi hukuman yang ia dapatkan jauh lebih mengerikan dari itu. Ia tidak dihukum mati, tetapi jiwanya telah mati. Ia akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam sangkar, dengan bayangan-bayangan dari Pacet yang terus menghantuinya. Bayangan-bayangan dari Tasya. Bayangan-bayangan dari jurang. Bayangan-bayangan dari dirinya sendiri. Ia duduk di sudut selnya, memeluk lututnya, dan menatap kosong ke dinding. Ia teringat kata-kata Tasya, "Kamu sudah membunuhku, Al. Dan sekarang, kamu juga sudah membunuh dirimu sendiri." Kata-kata itu kini terasa begitu nyata, begitu benar. Ia telah mengubur jasad Tasya, tapi ia tidak akan pernah bisa mengubur kebenaran. Ia telah memotong-motong tubuh Tasya, tapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan luka-luka di hatinya sendiri. Hidupnya kini adalah sebuah penjara. Penjara yang tidak hanya memiliki dinding kokoh dan jeruji besi, tetapi juga dinding-dinding yang tak terlihat dari rasa bersalah, penyesalan, dan kesepian. Ia akan hidup, tetapi ia tidak akan pernah hidup. Ia telah menjadi pembunuh,
dan kini ia akan menjadi hantu. Hantu yang tidak bisa lari dari bayangannya sendiri, hantu yang terkutuk untuk selamanya. Ia memejamkan mata, dan ia melihat wajah Tasya. Kali ini, wajah itu tidak tersenyum. Wajah itu tidak mengejek. Wajah itu hanya menatapnya dengan tatapan kosong, tatapan yang penuh dengan kekecewaan dan duka. Dan di mata itu, Alfi melihat refleksi wajahnya sendiri. Wajah yang sama yang ia lihat di mata Aibtu Rahmat. Wajah yang lelah, wajah yang putus asa, wajah yang penuh dengan ketakutan. Alfi tidak akan pernah bisa melupakan wajah itu. Wajah itu akan menghantuinya selamanya. Sampai ia mati. Dan mungkin, bahkan setelah ia mati.